Selamat datang di Pantai Sine, Tulungagung, Jawa Timur. Disinilah proses ikan diasap. Ikan berukuran sedang seperti tongkol yang biasa diasap. Kalau yang kecil sih biasanya dibuat ikan asin. Bibi biasa mengasap ikan siang hari. Jadi kami bisa ikutan deh. Ayo Ilham, bantu dibolak-balik ya ikannya. Jangan sampai gosong. Nanti malah jadi ikan bakar deh. Teman, posisi ikan harus diposisikan di tengah capitannya ya. Karena kalau tidak pas, ikannya bisa terlepas. Iki lang dirapeke lek wis diiket. Nggih. Agar lebih kuat, jangan lupa diikat ya. Mbak, niki pun, Mbak. Ya wis iki lang digolome golek ya. Iki kabeh. Nggih, Mbak. Hati ya. Proses mengasap ikan tidak perlu waktu lama. Cukup 15 menit. Karena tujuan dari mengasap ikan adalah untuk mengurangi kadar airnya. Selain itu, dengan diasap akan muncul aroma khas dan dagingnya tetap lembut. Teman, kakak akan memasak ikan asap dengan kuah bumbu lodo. Lodo adalah masakan khas Tulungagung yang menggunakan bahan ayam kampung. Tapi kali ini pakai ikan asap dong. Supaya lodonya cepat masak, kami akan berbagi tugas. Aku dan Ilham menyiapkan bumbu. Iza membantu Bibi menyiapkan santan dan Dani menyiapkan tungku. Lodo sendiri mempunyai arti empuk. Maksudnya, ayam akan dimasak sampai empuk dengan bumbu santan kuning dan pedas. Tapi karena kami memakai ikan asap, sudah pasti lebih cepat matangnya. Panggah lodo pokoknya. Sebelum dihaluskan, bumbu digoreng dulu teman, supaya aromanya makin wangi. Ya, lang, bumbune digoreng karo gulai. Iya, Mbak. Iki gulai. Tuh. Sambil menunggu kakak menghaluskan bumbunya, aku akan melepaskan capit ikan asapnya. Bumbu dan ikan sudah siap. Lanjut kita campurkan semuanya di dalam wajan. Pertama, Bibi akan memanaskan santan, lalu bumbu halus dimasukkan. Nah, ini dia yang disebut kuah lodo teman. Percampuran cabai, bawang, tomat, ketumbar, merica, garam, dan kunyit. Lang, Mbak gorene. Kalau bumbu sudah tercampur rata, saatnya ikan dimasukkan. Tambah juga irisan tomat dan penak teman. Tuh lihat, ikan asapnya berenang di kuah lodo kuning ini. Jadi nggak sabar pengen segera nyicip makanannya. Lang, wis mateng lang. Wah, enak iki paling Ya, ketok angkat ya. Nah, ya iki aja rasane mateng yuk. Gini Mas yuk. Makan ikan asap kuah lodo sudah paling pas disandingkan nasi hangat teman. Aku sendiri bisa sampai nambah 2 kali nih. Monggo, maem teman. Kami nikmati dulu ya ikan asap lodonya. Rasa kuah gurih lodo ditambah pedasnya yang khas, benar-benar juara. Ditambah nikmatnya ikan asap, bikin selera makan jadi bertambah. Piye lang rasane? enak, Mbak. Kurang apa? Kurang asin titik, Kurang asin titik. kami pedes sepawal. Teman, kami sedang berada di Pantai Sanggar, Tulungagung, Jawa Timur. Di sini kami akan menangkap lobster. Kebetulan ombaknya sedang pas nih. Tidak sedang pasang atau surut. Dengan serok ini, kami berempat akan mencari di sekitar batu karang. Katanya sih, lobster suka sembunyi di balik batu ini.
Wah, ternyata susah sekali mencari lobster. Jangan-jangan lobsternya malu sama kami. Semangat terus ya teman. Boleh apa Talang? Lobster Pak Le. Boleh lobster nek kono. Ayo melok Pak Le nek kono. Ayo. Pantas saja tidak ada satupun lobster yang kami dapat. Ternyata kami salah tempat. Untung paman datang. Kata paman, lobster memang suka sembunyi di karang. Tapi harus karang yang terendam air laut. Kalau tadi kan kami carinya di bagian pasir saja. Kami juga seharusnya memakai cengkreng atau tombak khusus untuk menangkap lobster seperti ini. Aku mau mencobanya. Benar kan? Dibantu paman, jadi makin mudah deh dapat lobsternya. Terima kasih ya paman. Masalah. Oke, apa dorong? Yo, balik yuk. Lobster yang kami buru sudah cukup. Kita langsung bawa yuk. Ombaknya juga sudah mulai tinggi nih. Lobster yang kami dapat bisa saja kami langsung masak. Tapi rasanya kurang pas kalau tidak pakai sayur dan nasi. Kami akan memasak lobster dengan bumbu asam manis. Jagung bisa jadi tambahan yang pas. Kita cari pemilik kebunnya dulu yuk. Pak Le. Pak Le. Delok jagungnya Pak Le. Ayo apa? Tiga campuran lobster. Iya wis medhek ndang, Dik. Di daerahku, jagung adalah hasil kebun yang paling banyak ditanam. Selain untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ke luar daerah, jagung juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jadi kalau butuh jagung, kami tinggal melangkah sebentar, lalu petik deh. Ayo Dani, Ilham, pilih jagung yang muda ya, supaya rasanya empuk saat dimakan bersama lobster nanti. Woi, dah, pesen piro? Oka podong. Wosan. Ajak dikelompok nih. Yo. Sepertinya 8 buah jagung sudah cukup. Kami akan lanjut mencari nasinya. Tapi kalau pulang ke rumah mengambil nasi lumayan jauh. Karena kami akan memasak lobster di Pantai Sanggar. Oh iya, di dekat sini kan ada rumah Paman Supriyono. Paman sehari-hari mengolah singkong menjadi tiwul. Kita datangi rumah paman yuk. Pak De, Ana apa Le? kabeh Mbak dikengken kon njaluk tiwul. Oh, Mbak. iya Le. Tapi ngewangi oncek dhisik ya. Nggih. Liyane ngewangi mbae ning jero. Nggih. Oh, iki ladinge. Kene. Le. Hati-hati lek oncek ya. Ladinge sadep. Syukurlah paman sedang mengupas singkong. Singkong ini adalah bahan utama tiwul. Singkong ini siap untuk dijemur. Tujuan penjemurannya adalah untuk mengurangi kadar air supaya mudah saat ditumbuk. Pak De, telone empun. Oh, ya Lang. Kono gendang dipepeneh ya. Nggih. Paman bilang kalau cuaca sedang terik seperti ini, singkong hanya perlu dijemur sekitar 2 hari. Singkong yang sudah dijemur selanjutnya akan ditumbuk menjadi tepung. Mbah niki telone ampun garing. Iya, kene salah ke kene le. Nggih. Kene direwangi Mbah, lebokke kene le. Kali ini Dani dan Nenek yang mengerjakannya ya. Aku akan bantu menyiapkan bahan yang siap dikukus. Wis le, wis lembut bikin tasem le. Nggih.
Mbah, iki sampun, Mbah. Ya, kena le karena. Teman, tepung singkong yang sudah halus akan aku ayak bersama nenek. Sambil sesekali hasil ayakannya disiram air hangat. Mbah niku dikapakne. Iki diboyani banyu le, baru mengko lek wis cukup diinter. Oh, Tujuannya agar menjadi gumpalan kecil seperti beras. Nah, inilah yang disebut nasi tiwul. Tepung tiwul kering ini bisa disimpan, sama seperti menyimpan beras. Sedangkan kalau mau dimakan, tiwul kering tinggal kita basahi dan kukus deh. Rasanya, nikmat dan sehat. Yuk, kita kukus tiwulnya. Kata nenek, cukup kukus 5 menit, lalu tiwul bisa dimakan deh. Karena kami akan memakannya di pantai, kami bungkus tiwul yang sudah matang. Mbah, kula nyun pamit nggih. Ya, hati-hati le. Nggih, matur suwun. Ya. Pantai Sanggar sangat indah ya teman. Pantai ini ada di desa Jenglung Harjo. Jaraknya sekitar 2 jam dari pusat kota Tulung Agung. Sekarang aku akan memasak lobster tadi dengan bumbu ala Sibolang. Yuk, kita mulai memasak. Pertama, bersihkan dulu lobsternya, lalu dibelah agar mudah dimakan. Kainan genine. Iya, Lang. Ilham bantu aku siapkan bumbu ya. Bumbu yang kami pakai sederhana. Bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Sedangkan sayurnya kami pakai jagung yang tadi kami petik. Iza tolong kupas dan potong-potong jagungnya. Supaya cepat matang, Dani siapkan wajan dan apinya ya. Kalau semua sudah siap, selanjutnya bawang merah dan bawang putih ditumis sampai harum. Hilang, hilang. Yo. Kasih lo, Lang. Yo. Lalu masukkan lobster dan tambahkan jagung potongnya. Jangan lupa tambahkan air secukupnya supaya tidak gosong. Ayo Dani, aduk terus ya supaya rata matangnya. Lang, godhongnya dilebokne. Yo, Dan. Terakhir, tambahkan irisan daun bawang supaya semakin harum. Tinggal menunggu matang deh. Mudah kan cara membuatnya? Ciri lobster matang, warna cangkangnya berubah menjadi kemerahan. Kalau jagung matang, tandanya sudah menguning. Saatnya makan. Lobster kami santap bersama nasi tiwul nih. Tulung Agung banget deh kalau makan pakai tiwul. Ayo Iza, bantu bagikan tiwulnya. Tugasku membagi rata lobster dan jagung. Lihat teman, menggoda selera banget kan? Lobsternya besar, pasti gurih. No, iku udah wis rampung kinyo, saiki karep dipangan. Rasa lobsternya luar biasa. Ditambah rasa manis dari jagungnya. Satu lagi yang tidak kalah penting nih, tiwulnya. Nikmat dan bikin kenyang. Kata ibu guru, makan lobster sangat baik di masa pertumbuhan seperti kami. Karena kandungan gizinya bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kecerdasan otak. Saking enaknya makan, sampai lupa sama teman di rumah. Maaf ya teman, kalian pasti tergoda melihat lobster kami. Ayo main ke Tulung Agung. Nanti aku buatkan lobster jagung ala Sibolang. Halo teman, kenakan,
Kami anak-anak dari Desa Selur, Ngerayun, Ponorogo, Jawa Timur. Ikut kami mencari awi ungu bersama Kak Arum yuk. Nah, wite ngene iki tapi iki jenenge uwi putih. Adewe sing digoleki uwi sing ungu ben warnane apik. Oh iya teman, uwi yang akan kami cari ini berbeda loh dengan ubi jalar. Ubi jalar daunnya merambat di tanah, sedangkan uwi bagian daunnya merambat ke batang pohon terdekat. Ayo kawan semuanya, cari di mana uwi ungunya bersembunyi. Sudah terbuka nih. Ayo tarik. 1, 2, 3. Nah, sudah terbuka tuh. Ayo kawan-kawan, tinggal tarik sisa uwi yang masih tertancap di tanah. Ih, ternyata besar-besar juga ya uwi ungu yang kami dapatkan ini, teman. Ini sih udah mirip seperti potongan kayu papan kan? Ayo kawan, sepertinya sudah cukup. Sekarang kita bawa uwi ungu ini untuk diolah dan dibawa sebagai salah satu penghasil bumi dalam tradisi petikan padi di desaku nanti. Ayo, pertama-tama uwi ungu dibersihkan dari kulitnya yang bertanah dan dibilas dengan air. Karena ukurannya masih terlalu besar, dipotong-potong dulu deh uwinya. Sambil aku memotong uwi, Kak Arum dan Lintang menyiapkan isian dari gula Jawa dan parutan kelapa. Oh iya, uwi ungu ini mau kami buat jadi jajanan khas Jemblem loh teman. Sudah banyak nih. Kemudian potongan uwi ungu dikukus dulu ya teman, supaya empuk. Sambil menunggu kukusan uwi matang, parutan kelapa ini bakal jadi alas untuk jemblemnya nanti loh. Wah, sudah jadi nih uwi kukusnya. Sekarang tinggal ditumbuk deh sampai halus ya teman. Setelah halus, lanjut dibuat adonan dulu nih. Caranya dengan dicampur bersama tepung terigu, lalu aduk-aduk sampai tidak lengket alias kalis. Adonan kemudian dibulatkan, lalu diberi isian irisan gula Jawa deh. Ayo Lintang, isi gula Jawanya yang banyak, biar makin manis. Nah, sudah jadi banyak nih. Ayo, lanjut dikukus kembali sampai matang. Gak perlu menunggu lama. Dan asyik, ini dia jemblem uwi ungunya sudah jadi. Tinggal susun-susun deh jemblem uwi ungu di atas parutan kelapa seperti ini ya teman. Teman, di desaku saat ini sudah memasuki masa panen padi. Sebelum memulai panen, sudah biasa warga di desaku berkumpul untuk melakukan tradisi petikan padi ini teman. Sajian khas berupa hasil bumi yang ada di desaku disajikan untuk bisa dimakan bersama. Gak lupa ada sajian wajib, yaitu nasi ingkung berupa nasi tumpeng beserta ayam yang dimasak dengan bumbu lengkap. Yap, tradisi petikan padi ini dilaksanakan sebagai rasa sujud syukur petani jelang panen padi atas rezeki dari Sang Pencipta. Dan ini dia prosesi terakhir yang sudah kami tunggu-tunggu. Kami dipersilakan memakan semua sajian ini teman. Wah, ayo kawan, serbu! Jangan sampai kehabisan ya. Dan tidak lupa, ini dia jemblem uwi ungu buatan kami. Kandungan karbohidrat yang tinggi bikin jemblem uwi ungu ini sebagai penambah tenaga saat memanen padi nanti loh.
Wih, iki le madang wis sampe to podonan. Yo terus nyaki nyambut gawe. Ayo budal kabeh. Ayo. Oke, saatnya kami memulai panen padinya, teman. Paman-pamanku mengarit padi yang sudah menguning. Kami membantu mengumpulkan dan membawanya ke tepian sawah yang kering saja ya. Ayo kawan, segera kita kumpulkan padinya yang banyak. Setelah terkumpul, padi lanjut dibawa ke tempat perontokan, teman. Gabah atau bulir padi yang masih menempel kemudian dirontokkan dari tangkainya dengan cara dipukul-pukul seperti ini. Asyik! Kami dikasih hasil panen padinya, teman. Wah, sepertinya mbakku di rumah bakalan senang dengan apa yang dibawa kami ini. Ada tepung, gula pasir, gula Jawa, daging kelapa tua, dan daun pisang. Teman di rumah, ada yang tahu kira-kira kami mau bikin apa? Yap, semua bahan ini nantinya akan kami buat jadi jenang beras, teman. Wih. Pertama, kelapa diparut untuk dijadikan santan. Ayo, kita parut yang banyak, Wildan. Ada juga irisan gula Jawa untuk dijadikan tambahan perasa sekaligus pewarna jenangnya nanti. Oh iya, beras pemberian dari Budi tadi perlu ditumbuk terlebih dulu sampai menjadi halus seperti tepung ya, teman. Beras yang sudah halus ini nantinya bakal jadi tambahan untuk adonan jenangnya. Parutan kelapanya sudah banyak nih. Sekarang dicampur air lalu peras supaya menjadi santan. Sepertinya santannya sudah cukup, teman. Tinggal dilanjutkan oleh Kak Arum dan Lintang untuk bahan dasar adonan dari santan ini. Perasan santan kemudian dicampur dengan gula pasir. Aduk-aduk terus sampai larut dan tercampur rata. Karena jenang rasanya harus manis, gak lupa gula pasirnya juga harus banyak ya. Campuran santan kemudian dimasak dulu sampai mendidih. Aduk-aduk terus, Kak, biar nggak gosong. Aduh. Yo. Awas, Mbak, panas. Santan yang sudah matang, lanjut kita bikin adonan jenangnya nih, teman. Tepung beras dan tepung ketan dicampur dan ditambahkan dengan santan yang sudah dimasak tadi. Aduk-aduk terus ya, Kak Arum, sampai adonannya menjadi kalis. Bagi adonan menjadi 4 bagian, teman. Untuk diberi warna supaya makin menarik pastinya. Lanjut, tinggal dicetak deh adonannya seperti ini. Terakhir, kukus jenang sampai matang, teman. Wah, sudah tidak sabar merasakan jenang beras hasil buatan kami sendiri. Nanti bola ngasui, man. Wah, ya luwe. Terus luwe barang. Maafkan kami ya, kawan-kawan. Tenang, ini dia aku bawakan jenang beras hasil buatan kami bareng Kak Arum. Dijamin kalian pada suka deh. Enak iki. Weh, kue ketoke enak, Cah. Iya, enak yo. Warnane wis enak banget. Ngiler. Tanpa perlu berlama-lama lagi. Ayo, silahkan diicip, kawan. Jangan lupa cocol dengan santan dan parutan kelapa biar rasanya tambah gurih. Teman, desaku juga terkenal
sebagai daerah penghasil daun cincau hitam. Tanaman yang dikenal karena kandungan serat terbaik nomor 2 di dunia loh. Di sini kami menyebutnya dengan janggelan. Nah, saatnya kami membantu pamanku memanen daunnya. Ya, diwangi lang, diwangi iki. Jangan tuwek-tuwek. Ya, sing tuwek-tuwek pinggir kuwi, oh karo kuwi. Ya, sing liyane ngumpul iki. Dengan menggunakan arit, tanaman dipotong dari bagian bawah seperti ini. Janggelan tumbuh menyerupai rerumputan di dataran tinggi, teman. Bentuk daunnya kecil dan melonjong, dengan tepi daun yang bergerigi. Usia panen tergantung musim, sekitar 3-4 bulan masa tanam. Iki kena dienggo minuman, kena dienggo makanan ringan, barang untuk cemilan. Ayo kawan, kita kumpulkan yang banyak daun janggelannya. Itu janggelan dibuat ya. Setelah terkumpul, daun janggelan ditumpuk jadi satu ya kawan. Lalu jangan lupa diikat. Baru deh tusuk dengan bambu, lalu angkut dengan cara dipukul seperti ini. Ayo, ikut kami bawa daun janggelan ini ke tempat pengolahannya yuk. Sebelum diolah, daun janggelan perlu dijemur dulu sampai kering ya teman. Sederhana kok, cukup dijemur di bawah matahari langsung. Butuh waktu sekitar 10 hari sampai daun benar-benar kering dan berwarna hitam seperti ini. Daun janggelan kering kemudian dicuci sampai bersih untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel selama proses pengeringan tadi. Mbak, ini biasanya rendemnya pirang jam, Mbak? 2 jam. Oh, 2 jam ya. Suwi nih. Setelah bersih, daun masih perlu direndam lagi teman. Man, kuwi tolong ditiris nih sing wis direndam ket mau. Oh iya, Mbak, kayak gini Dan. Nah, kalau sudah direndam, lanjut ditiriskan ya dari air sisa rendamannya. Daun janggelan siap direbus teman, selama 2 jam sampai daun benar-benar lumat alias hancur. Proses perebusan ini bakal menghasilkan sari-sari cincau hitam yang larut dalam air rebusan. Tuh kan, hasil air rebusannya jadi hitam. Mirip kopi ya. Jangan lupa disaring dari ampasnya dan diamkan sari janggelannya sampai dingin. Nanti bakal kenyal sendiri. Selain dijadikan cincau hitam, janggelan juga bisa dibuat jadi makanan ringan yang renyah loh. Begini cara buatnya teman. Pertama, pecahkan dulu telurnya, lalu kocok sampai mengembang. Tambahkan terigu, lalu aduk terus sampai tercampur rata. Lalu tuang mentega cair supaya adonan jadi makin renyah. Campur lagi bahan lain seperti biji wijen dan susu bubuk. Aduk terus sampai rata. Terakhir nih yang gak boleh ketinggalan, bubuk janggelannya teman. Bubuk janggelan yang mirip tepung ini terbuat dari bubuk janggelan kering yang disangrai sampai kering dan dihaluskan. Wih, langsung berubah jadi hitam tuh adonannya teman. Gak cuma ngasih rasa, bubuk cincau juga bisa jadi pewarna alami kan? Terakhir, tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu sambil diaduk sampai adonan menjadi kalis. Sekarang tinggal dicetak pakai mesin ini teman. Adonan dimasukkan, lalu mesin menekannya sampai padat. Hasilnya jadi panjang kayak tali ya. Supaya jadi stik, tinggal dipotong-potong aja sesuai ukuran yang diinginkan. Wih, motongnya harus cepat nih. Kalau tidak, adonannya bakal terus keluar dan jatuh ke bawah. Lah, wis lang digoreng. Oh, iya, Mbak. Goreng, goreng ah. Potongan adonan stik ini langsung digoreng pakai minyak panas teman. Cukup 5 menit, lalu angkat dan
ditiriskan. Wah, stik cincaunya udah matang nih. Jadi tidak sabar pengen nyicip stik janggelannya ini. Asik, stik janggelan dan cincau hitamnya jadi. Sari janggelan yang masih panas langsung dituang ke dalam cetakan bambu seperti ini, teman. Kalau sudah dingin, sari janggelan akan berubah menjadi padatan yang kenyal mirip jeli. Ya, mirip dengan cincau pada umumnya. Matur sembah nuwun bule anu jajane niki. Oh iya le, podo-podo. Gak perlu lama-lama, kami mau langsung menyantap janggelan buatan kami sendiri. Ayo, keluarkan dulu janggelan dari cetakan bambunya. Wih, ini dia janggelan yang sudah jadi, teman. Rasa janggelan atau cincau hitam ini memang seperti rempah dan sedikit tawar, teman. Biar makin nikmat, janggelan ini bakal kami buat dawet, teman. Ayo, pertama tuang es batunya ke dalam gelas. Lalu potongan janggelannya. Supaya manis, tambahkan gula Jawa sesuai selera ya. Jangan lupa santannya supaya makin gurih. Ayo kawan, buat racikan dawet janggelan kalian sendiri ya. Wah, rasanya seger banget loh teman. Kandungan seratnya yang tinggi baik buat pencernaan. Kandungan antioksidannya juga tinggi, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh dan obat alami buat meredakan sakit tenggorokan hingga panas dalam. Oh iya, stik janggelannya jangan lupa ya. Rasanya ditambah biji wijen yang bikin gurih, cocok banget dibuat camilan saat santai. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.